Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan membahas materi mengenai siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri dari anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mateus Hendra Saputra dengan NIM 19097 sebagai penyusun Word. Yang kedua ada Maya Okinawati dengan NIM 19112 sebagai penyusun PPT. Lalu saya sendiri Frederikus Chopin Prayoga dengan NIM 19114 sebagai presenter. Lalu ada Anastasia Hendarto Putri dengan NIM 19121 sebagai pengumpul. Siklus pengeluaran atau expenditure cycle merupakan serangkaian aktivitas-aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Terdapat 4 aktivitas siklus pengeluaran dasar. Yang pertama, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang kedua, menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang ketiga, menyetujui faktur pemasok, dan yang keempat, pengeluaran kas. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berfungsi. Bagian pertama adalah sistem informasi siklus pengeluaran. Aktivitas-aktivitas dalam siklus pengeluaran adalah cerminan dari aktivitas-aktivitas dasar yang dijalankan dalam siklus pendapatan. Terdapat perbandingan aktivitas siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Perbedaan pertama dalam aktivitas siklus pendapatan adalah perusahaan melakukan entry pesanan penjualan, lalu perusahaan memproses pesanan dari pelanggan. Sedangkan dalam aktivitas siklus pengeluaran, pesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa yang kemudian perusahaan mengirimkan pesanan ke pemasok. Lalu perbedaan kedua adalah pengiriman. Dalam siklus pendapatan, perusahaan mengantarkan barang dagangan atau jasa ke pelanggan. Sedangkan dalam aktivitas siklus pengeluaran adalah penerimaan, yang dimana perusahaan menerima barang atau jasa dari pemasok. Lalu perbedaan ketiga dalam siklus aktivitas pendapatan adalah penagihan, yang dimana perusahaan mengirimkan faktur ke pelanggan. Sedangkan dalam aktivitas siklus pengeluaran, perusahaan meninjau dan menyetujui faktur dari pemasok. Lalu, perbedaan terakhir dalam aktivitas siklus pendapatan adalah penerimaan kas, di mana perusahaan memproses pembayaran dari pelanggan. Sedangkan dalam aktivitas siklus pengeluaran adalah pengeluaran kas, di mana perusahaan memproses pembayaran ke pemasok. Kemudian proses siklus yang dimana semua aktivitas terintegrasi pada database yang memiliki seluruh data pemasok, persediaan, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan. Selanjutnya, ada ancaman dan pengendalian. Terdapat masalah-masalah umum yang dapat terjadi. Ancaman pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk, pemasok dapat tidak menyetujui pesanan, pembelian bahan baku yang kualitasnya rendah, pengiriman yang tidak tepat waktu, pengiriman pembayaran ke alamat yang salah, dan penipuan pembayaran ke pemasok fiktif. Namun hal itu dapat dikendalikan dengan pertama, pengendalian integritas pemrosesan data. Yang kedua, pembatasan akses terhadap data induk. Yang ketiga, tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Lalu ancaman kedua adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Yang pengendaliannya adalah pengendalian akses, dan yang kedua enkripsi data. Lalu ancaman ketiga adanya kehilangan atau penghancuran data, yang pengendaliannya adalah backup dan prosedur pemulihan bencana. Lalu ancaman keempat adalah kinerja yang buruk, yang dimana pengendaliannya adalah laporan manajerial. Lalu bagian selanjutnya, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Proses pertama adalah mengidentifikasi barang apa saja yang akan dipesan, kapan barang akan dipesan, dan berapa banyak untuk pembelian yang akan dipesan. Proses-proses tersebut dapat menggunakan pendekatan-pendekatan tradisional. Yang pertama ada pendekatan economic order quantity, yang merupakan pendekatan untuk mengukur pesanan
yang optimal, yang berguna untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penyimpanan, dan kehabisan stok. Pendekatan yang kedua adalah Material Requirements Planning atau MRP, yang merupakan sebuah pendekatan untuk manajemen persediaan yang berupaya mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembelian yang lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Jadi sistem ini mengurangi ketidakpastian kapan bahan baku dibutuhkan dan memungkinkan perusahaan untuk menyimpan persediaan yang lebih sedikit. Yang ketiga adalah pendekatan sistem persediaan just in time, yang merupakan sebuah sistem yang meminimalkan atau mengeliminasi persediaan secara virtual dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respons terhadap penjualan aktual. Dalam proses ini terdapat ancaman dan pengendalian. Ancaman pertama adalah catatan persediaan yang tidak akurat. Hal ini dapat menyebabkan kehabisan stok yang akan mengakibatkan pada hilangnya penjualan atau menyimpan persediaan berlebih yang dapat meningkatkan biaya. Untuk mengurangi risiko pada masalah ini, metode persediaan perpetual seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang mengenai stok persediaan selalu terbarui. Diperlukan juga penggunaan teknologi informasi agar mendapatkan ketetapan pencatatan persediaan perpetual. Bagian selanjutnya adalah memilih pemasok. Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok. Yang pertama, harga yang ditawarkan pemasok, kualitas bahan baku yang dibuat oleh pemasok, lalu yang ketiga adalah keandalan pemasok dalam pengiriman. Terdapat dua jenis pesanan. Yang pertama, pesanan pembelian, yang adalah sebuah dokumen yang secara formal meminta seorang pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga tertentu. Titik ini juga merupakan sebuah janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak setelah pemasok menerimanya. Pesanan pembelian mencakup nama pemasok dan agen pembelian, tanggal pesanan dan pengiriman yang diminta, serta lokasi pengiriman dan metode pengiriman. Lalu yang kedua adalah pesanan pembelian selimut, adalah sebuah komitmen untuk membeli barang-barang tertentu pada harga yang telah ditentukan dari pemasok. Lalu, pemicu besarnya biaya dalam fungsi pembelian adalah jumlah pesanan pembelian yang diproses. Untuk mengurangi jumlah pesanan dan mempersingkat prosesnya, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan penggunaan ED atau Electronic Data Intelligence adalah salah satu cara untuk meningkatkan proses pembelian. ED dapat mengurangi biaya dengan mengeliminasi pekerjaan clerical yang terkait dengan mencetak dan mengirimkan dokumen kertas. Hal itu dapat mempersingkat waktu. Akibatnya, risiko dari kehabisan stok akan berkurang, yang dapat meningkatkan profitabilitas secara signifikan. Cara kedua adalah dengan vendor managed inventory, adalah praktik di mana para produsen dan distributor mengelola persediaan pelanggan eceran dengan menggunakan ED. Pemasok dapat mengakses sistem point of sales pelanggannya untuk mengawasi persediaan dan secara otomatis mengisi kembali produk ketika produk tersebut jatuh pada tingkat yang telah disepakati. Lalu cara ketiga, pelelangan terbalik, yang merupakan teknik lain untuk mengurangi biaya yang terkait pembelian. Para pemasok bersaing dengan satu sama lain untuk memenuhi permintaan pada harga terendah. Cara keempat itu audit pre-award, yaitu pembelian dalam jumlah besar sehingga pemasok dapat memberikan penawaran-penawaran khusus. Dalam hal ini terdapat pula ancaman dan pengendaliannya. Salah satu ancaman melibatkan pembelian barang pada harga yang melambung. Daftar harga bagi barang yang sering dibeli seharusnya disimpan dalam komputer dan dikonsultasikan ketika pesanan dibuat. Titip harga dari barang yang berbiaya rendah dapat langsung ditentukan dari katalog. Salah satu praktek terbaik adalah menetapkan daftar pemasok yang disetujui dan diketahui menyediakan barang dengan kualitas yang dapat diterima. Titik pesanan pembelian seharusnya ditinjau untuk memastikan bahwa hanya para pemasok yang disetujui ini. Selain itu, sistem informasi akuntansi harus mengumpulkan data kualitas produk yang detail.
Salah satu cara untuk mengurangi risiko masalah dengan ketergantungan pemasok adalah mensyaratkan pemasok tersebut agar memiliki sertifikasi yang memenuhi standar kualitas. Ancaman selanjutnya tentang penyuapan, yang adalah hadiah yang diberikan oleh pemasok ke agen pembelian dengan tujuan mempengaruhi pilihannya dari pemasok. Untuk mencegah penyuapan, perusahaan harus melarang agen pembelian menerima segala hadiah dari pemasok potensial atau yang sudah ada. Kebijakan ini seharusnya diterapkan tidak hanya terhadap hadiah barang wujud, tetapi juga terhadap jasa. Bagian selanjutnya adalah penerimaan. Departemen penerimaan bertanggung jawab untuk menerima kiriman dari pemasok. Umumnya, Departemen Penerimaan akan melaporkan kepada manajer gudang, yang kemudian manajer gudang akan melapor kepada penanggung jawab manufaktur. Departemen Penerimaan juga bertanggung jawab atas penyimpanan dari barang-barang. Dalam proses penerimaan ini, pada saat pesanan tiba, petugas yang menerima barang akan membandingkan nomor pembelian pesanan yang terdapat pada slip pengepakan pemasok dengan dokumen purchase order yang untuk memverifikasi barang yang dipesan. Lalu petugas juga melakukan cek kepada jumlah barang yang telah diterima. Sebelum menyerahkan barang pesanan kepada Departemen Gudang, petugas penerima harus melakukan cek kepada setiap barang yang diterima, apakah ada kerusakan atau tidak. Lalu proses selanjutnya adalah tentang receiving report atau laporan penerimaan, yang adalah dokumen yang mendetailkan setiap barang yang diterima, seperti tanggal terima, pengirim, pemasok, nomor pembelian pesanan. Receiving report atau laporan penerimaan juga menunjukkan nomor item, deskripsi, ukuran, dan kuantitas barang tersebut. Dalam dokumen receiving report, terdapat kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi siapa pihak yang menerima dan melakukan inspeksi terhadap barang, termasuk keterangan mengenai kualitas atas barang yang telah diterima. Pada kasus di mana ada barang yang rusak atas kualitasnya buruk pada saat penerimaan, sebuah dokumen bernama debit memo harus disiapkan. Debit memo ini adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat pengurangan terhadap saldo yang harus dibayarkan pemasok. Debit memo akan mencatat penyesuaian yang diminta. Setelah debit memo dibuat, lalu salinannya akan dikirim kepada pihak pemasok, yang kemudian pemasok akan membuat dan mengirimkan kembali. Terdapat pula ancaman dan pengendalian dalam penerimaan. Ancaman pertama yaitu melakukan penerimaan terhadap barang yang tidak dipesan, yang dapat mengakibatkan ancaman terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kos. Untuk mencegah ancaman ini terjadi, hal yang dapat dilakukan adalah dengan memerintahkan Departemen Penerimaan untuk hanya menerima barang yang telah tercantum di purchase order. Untuk dapat melakukan itu, perlu bagi Departemen Penerimaan untuk dapat mengakses data-data purchase order. Ancaman lainnya bisa berupa salah hitung terhadap barang yang diterima. Menghitung kuantitas yang diterima dengan tepat merupakan hal yang krusial untuk menjaga pencatatan persediaan, yang dapat memastikan bahwa perusahaan hanya membayar atas barang yang memang telah diterima. Perusahaan perlu mengkomunikasikan kepada petugas penerima mengenai pentingnya untuk selalu berhati-hati dan akurat dalam melakukan perhitungan saat menerima barang. Misalnya dengan meminta petugas penerimaan barang untuk membuat catatan kuantitas barang yang diterima dan ditandatangani untuk mewajibkan melakukan input pada sistem perusahaan. Penggunaan barcode dapat dengan signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya salah hitung. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning juga harus dibuat agar mampu secara otomatis mendeteksi apabila ada perbedaan antara jumlah diterima dan dipesan yang telah melebihi tingkat toleransi yang telah ditentukan, agar perusahaan dapat segera melakukan penyidikan. Lalu ancaman lain juga bisa berupa pencurian atas persediaan. Beberapa prosedur pengendalian dapat dilakukan untuk
menjaga persediaan. Pertama, persediaan harus disimpan di tempat yang aman dengan akses terbatas. Dan kedua, seluruh transfer persediaan yang dilakukan di dalam perusahaan harus didokumentasikan. Bagian selanjutnya adalah menyetujui faktur pemasok. Prosesnya berupa Departemen Utang menyetujui faktur pemasok untuk melakukan pembayaran. Kewajiban untuk membayar pemasok timbul saat barang telah diterima. Beberapa perusahaan mencatat utang hanya pada saat setelah pembuatan resi dan penyetujuan faktur pemasok. Aneh, perbedaan waktu ini biasanya tidak terlalu berpengaruh pada pembuatan keputusan sehari-hari, namun memerlukan pembuatan jurnal penyesuaian untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat pada akhir periode. Pada saat faktur pemasok diterima, Departemen Utang bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian terhadap purchase order dan receiving order yang sesuai. Gabungan dari faktur pemasok dengan dokumen pendukung ini disebut dengan voucher package, yaitu seperangkat dokumen yang digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok. Dokumen ini terdiri dari pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Dalam voucher package terdapat dua cara. Yang pertama yaitu sistem non-voucher atau voucher, yang adalah sebuah metode untuk memproses utang yang tiap-tiap fakturnya disetujui untuk diposting ke catatan pemasok tersendiri dalam file utang, kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Sedangkan sistem voucher adalah metode untuk memproses utang yang mana voucher pencairan akan disiapkan. Voucher pencairan adalah dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktur yang beredar, dan mengindikasikan jumlah bersih atau neto yang harus dibayarkan setelah dikurangi dengan diskon dan potongan yang berlaku. Sistem voucher memiliki 3 keuntungan. Yang pertama, mengurangi jumlah cek yang perlu dibuat, karena beberapa faktur mungkin sudah dicantumkan di dalam voucher pencairan. Yang kedua, karena voucher pencairan adalah dokumen yang dibuat dari pihak internal, maka dapat diberi nomor untuk mempermudah melakukan pelacakan terhadap semua utang. Yang ketiga, karena voucher memberikan pencatatan secara eksplisit yang menunjukkan bahwa faktur pemasok telah disetujui untuk pembayaran. Hal ini mempermudah untuk melakukan penjadwalan kedua aktivitas untuk memaksimalkan efisiensi. Selanjutnya, mengenai ancaman dan pengendalian pada bagian menyetujui faktur pemasok, salah satu ancaman adalah kesalahan dalam faktur pemasok, seperti ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan dan harga aktual yang dibebankan atau salah hitung dari total jumlah jatuh tempo. Akibatnya, ketepatan matematis dari faktur pemasok harus diverifikasi, dan harga serta kuantitas yang dicantumkan di sana dibandingkan dengan yang diindikasikan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Untuk pembelian dengan menggunakan kartu pengadaan, para pengguna harus disyaratkan untuk menyimpan tanda bukti dan memverifikasi ketepatan atas laporan bulanan. Untuk mengeliminasi potensi atas kesalahan dalam faktur pemasok, perusahaan dapat mengadopsi pendekatan ERS. Penggunaan ERS membuatnya penting untuk mengendalikan akses terhadap file induk pemasok dan mengawasi seluruh perubahan yang dibuat terhadapnya. Karena file induk pemasok sekarang berisi informasi mengenai harga dari berbagai barang yang dibeli. Pada saat entry, data mengenai kuantitas barang diterima sistem tersebut menggunakan harga-harga tersebut untuk menetapkan jumlah yang dibayarkan ke pemasok. Jadi, perubahan yang tidak diotorisasi atas harga tersebut dapat menghasilkan lebih bayar ke pemasok. Bagian terakhir adalah pengeluaran kas, yang merupakan aktivitas final dalam siklus pengeluaran adalah membayar pemasok, yang proses di mana kasir, orang yang melapor ke bendahara, bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Terdapat pula ancaman dan pengendaliannya. Kegagalan untuk memanfaatkan diskon pembelian bagi pembayaran yang tepat waktu dapat menjadi mahal. Ancaman lain adalah membayar untuk barang yang tidak diterima. Pengendaliannya dapat menggunakan dana impres. Adalah sebuah rekening kas dengan dua karakteristik. Karakteristik pertama
kas sudah diatur dengan jumlah tetap. Yang kedua, diperlukannya voucher untuk setiap pencairan. Jadi pada setiap waktu, penjumlahan kas plus voucher harus sama dengan saldo dana yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan salah-salah kata, harap dimaklumkan. Sekian dan terima kasih.